dalam studi seluruh negara, negara itu akan mengalami kemajuan jika negara bekerja berbasis pada ilmu pengetahuan. Kebijakan, langkah-langkah, penegakan hukum, itu basisnya adalah scientific. Saya terlibat di dalam proses tahun 98 dengan satu diskursus yang mendalam soal demokrasi, soal korupsi, soal hak asasi manusia. Dan itu semuanya adalah basis teoritik dan berbasis pada riset. Jadi data-data itu sebetulnya kemudian menggerakkan kita untuk melakukan perubahan. Pertanyaannya adalah, harapan kaum cendekiawan pada era tahun 98, kaum terpelajar mahasiswa, itu ingin wajah Republik ini terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan hanya korupsi ya, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu clear. Bahkan ada TAP MPR tahun 98. Kemudian yang kedua, kita semua sepakat bahwa bangsa ini ingin menjadi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, kita semua sepakat dari seluruh kelompok perubahan, termasuk saya ketemu Gus Dur dan lain-lain waktu itu, kita sepakat bahwa negeri ini ingin dibawa, selain tadi membebaskan dari KKN, kemudian tegaknya hak asasi manusia, juga dalam membuat rakyat sejahtera. Saya menangkap 3 substansi itu sebetulnya dari 98 itu. Setelah 24 tahun, lalu saya lihat data. Apa kabar korupsi? Kan itu pertanyaan. Ternyata saya hitung rezim ini telah mengkorupsi hampir 300 triliun uang dalam 5 tahun terakhir. Angka 300 triliun itu kalau mau menjadikan teman-teman mahasiswa menjadi profesor, saya bisa hitung mungkin bisa sampai 30.000 mahasiswa menjadi profesor. Atau kita bisa membangun hampir 300 universitas sekali Harvard University. Ratusan triliun yang dikorupsi. Padahal ketika dilantik berteriak, saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Kan teriakannya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Korupsi ratusan triliun. Dan itu korupsi terjahat terjadi di episode ini. Kenapa korupsi terjadi? Karena yang dikorupsi bukan hanya uang biasa, tapi uang hasil minjam, yang uang itu akan dibagikan untuk orang-orang miskin di tengah ancaman kematian, dan di tengah PHK, dan di tengah rakyat susah cari uang. Tapi mereka berpesta korupsi. Lalu saya cek indeks persepsi korupsi kita berapa. Ternyata skornya masih di bawah 50 juga. Jadi 38 skor. Itu kan satu data yang nggak bisa dibantah. Maka kemudian saya melihat ini persoalan serius. Praktek korupsi ini persoalan yang sangat serius. Karena ini dampaknya kemana-mana. Maka kemudian saya menulis satu artikel seperti di media mainstream yang mungkin Anda juga paham betul media ini sangat punya kredibilitas. Saya nulis kalau tidak salah judulnya ada 76 tahun Indonesia negara kleptokrasi. Jadi saya mau menjelaskan bahwa sebetulnya satu kesimpulan penting untuk kita melihat wajah Republik ini adalah kleptokrasi. Negara para maling. Dan itu nanti ada signifikansi dengan perspektifnya Ishihara Kudio tentang asset capitalism misalnya. Kemudian juga perspektif lain terkait dengan misalnya apa yang disebut dengan politik kartel misalnya.
Atau kita melihat perspektifnya siapa, Jack Bolo ini soal korupsi yang dia sebut dalam teorinya gang teori itu. Bahwa faktor-faktor penyebab korupsi itu adalah salah satu yang paling utama adalah greed, kerakusan rezim. Dan ini terjadi. Dan menariknya, yang menyatakan bahwa negeri ini adalah negara para koruptor, itu bukan saya. Tapi Presiden Republik Indonesia. Ini dicatat, saudara. Presiden mengatakan bahwa korupsi sekarang sudah memasuki episode sangat berbahaya, yang dia sebut sebagai extraordinary crime. Cek semua. Presiden mengatakan korupsi di Indonesia sudah masuk kategori extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Yang mengatakan Presiden. Lalu kemudian kita melihat apakah Presiden dengan seluruh keluarganya mampu menampilkan performa yang anti pada KKN itu? Faktanya tidak. Lalu saya menulis 75 tahun waktu itu, Indonesia Merdeka, Indonesia Maju temanya. Indonesia Maju, anak maju, menantu maju. Masih ingat? Mereka berdalih bahwa ini kan elektoral, jadi bisa saja anaknya jadi calon wali kota dan sebagainya. Saya melihat ini persoalan etik, bahwa di dalam politik harus menempatkan etik. Karena kehadiran politik di muka bumi ini, kalau kita ingat perspektifnya Aristoteles, ingin menghadirkan apa yang disebut dengan common good, keadilan, kemanusiaan. Itu common good. Hal-hal etis. Nah, saya melihat performa rezim ini sudah nggak etis. Itu baru soal membangun dinasti. Lalu tulisan-tulisan yang muncul lagi, yang saya produksi, itu sampai kemudian sempat di take down di media mainstream juga. Judulnya adalah kejahatan besar sedang terjadi di Indonesia. Nah, itu sebenarnya pada puncak-puncak pemikiran saya untuk melihat data dan mencari perspektif, kemudian menganalisis, lalu melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi ini rezim ini nggak kapok. Lalu saya cari data, sebetulnya ada nggak ya data yang berhubungan dengan kekuasaan yang mengarah pada perilaku KKN. Saya baca beberapa berita, lalu saya temukan beberapa data yang menarik. Soal pembakaran hutan yang 20 hektar. 20.000 hektar, bukan 20 hektar. Dan itu akhirnya pun di jumlah pembakaran hutan di Indonesia ini hampir ratusan ribu. Tapi polisi sudah menetapkan bahwa perusahaan besar, salah satu anak perusahaan PTSM itu adalah pembakar hutan, tersangka. Proses penjahatnya ini sampai sekarang nggak diapa-apain. Itu saya aneh. Sampai kemudian terjadi satu perubahan keputusan di Mahkamah Agung yang kemudian merubah denda itu. Tapi itu persoalan perdatanya. Yang parah itu persoalan pidananya sampai sekarang nggak ada yang diungkap. Lalu saya telusuri, ini ada apa? Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa itu kan kasus di ranah hukum, bukan ranahnya presiden, itu salah pandangan itu. Karena ada ranah lain yang tidak bekerja di situ. Persoalan pidana dalam penanggulangan pembakar hutan. Kemudian di saat perusahaan besar ini bermasalah, ternyata anak dari managing director dari perusahaan ini kerjasama dengan anak presiden. Ini soal etik politik. Dan kerjasamanya itu juga menyangkut, ternyata kita temukan ada dana yang masuk di perusahaan itu yang dibentuk tahun 2019 yang angkanya hampir 100 miliar, 2 kali ditransfer. Lalu saya pikir, ini kenapa kemudian ini terjadi?
Karena nggak ada yang mengkritik, karena nggak ada yang mengungkap. Saya tulis sebenarnya artikel itu, tapi kawan saya bilang dalam diskusi, ini mesti ada data supaya tidak kena undang-undang ITE kan. Nah, maka saya cari data untuk membuktikan bahwa perubahan kepemilikan saham itu betul nggak terjadi. Mengapa tadinya milik anak pemimpin perusahaan itu bergeser menjadi milik anak presiden? Itu pergeseran kepemilikan sahamnya luar biasa dalam waktu yang singkat. Dan mengapa kemudian mereka dapat kucuran dana yang luar biasa dari perusahaan Ventura yang tidak terdaftar di PPATK? Ini luar biasa sebetulnya. Ada uang ratusan triliun, tapi perusahaan yang mengirimkan dana itu tidak terdaftar di PPATK. Kemudian dari situ, kalau mau lebih dalam lagi, sebetulnya kita bisa melihat kalau kemudian KPK mengatakan sumir dalam bahasa hukumnya, sumir. Yang dikatakan sumir itu perspektif KPK yang keliru tentang korupsi. Saya berani katakan. Makanya kemudian KPK mencabut lagi kan. Jadi begini, pernyataan KPK bilang bahwa tidak ada pejabat di dalam laporan saya, tidak ada penyelenggara negara, ya kan? Pertanyaan saya, apakah putra presiden saat menjadi komisaris utama di perusahaan yang kemudian berhubungan dengan anak dari perusahaan besar itu bukan menjadi pejabat? Saat dia dilantik menjadi wali kota, itu masih komisaris utama. Pertanyaan saya, apakah dia bukan pejabat? Yang kedua, dua putra presiden ini, apakah dua anak ini, apakah dia bukan anak pejabat negara? Anak pejabat negara. Anak penyelenggara negara. Jadi kalau pernyataan KPK mengatakan bahwa tidak ada penyelenggara negara, keliru. Dia anak penyelenggara negara yang terikat oleh sumpah jabatan sebagai presiden untuk tidak melakukan KKN. Yang ketiga, dalam proses di antara mereka, intensitas yang tinggi kerjasama itu, ada juga pejabat baru yang diangkat. Siapa? Duta besar. Diangkat menjadi duta besar. Jadi sederhana sebetulnya, kalau kita lihat, ini ada presiden, ini ada managing director dari perusahaan besar ini. Dia punya anak, ini punya anak, kerjasama. Terus ada perusahaan Ventura munculin uang sih. Begitu perusahaan ini kemudian membeli saham 180 juta lebih lembar di bursa efek itu, 1 minggu kemudian ayahnya yang ini diangkat menjadi duta besar. Dan itu bukan diplomat karir, dia di perusahaan. Yang diangkat menjadi duta besar itu adalah bukan diplomat karir, tapi dia pebisnis, seorang managing director sebuah perusahaan besar yang punya anak yang anaknya bersama dengan anak presiden. Pertanyaannya, mengapa dia diangkat menjadi duta besar? Di tengah anaknya sedang kerjasama. Duta besar itu penyelenggara negara, bukan wakil negara. Nah, dari situ, ya, lalu saya dipanggil lagi oleh KPK. Dipanggil oleh KPK, ditanya satu-satu, agak lama sampai 2 jam. Saya ceritakan apa adanya. Saya bawa argumen hukum dan beberapa dokumen-dokumen tambahan kepada KPK. KPK, saya kira mestinya apa yang saya lakukan itu adalah data. Ibarat mau masuk rumah, itu adalah pintu.
pintunya sudah dibuka. Tinggal KPK-nya masuk aja. Dan pintunya ini bukan pintu tipuan, tapi pintu asli. Karena dia data asli. Dia tinggal masuk saja KPK. Begitu masuk, belantara isi rumah itu akan ketahuan. Tapi KPK nggak melakukan itu kan? Dengan kemudian mengumumkan bahwa apa yang saya laporkan itu dia sebut sebagai sumir. Karena nggak ada pelanggaran negara. Saya katakan ada pelanggaran negaranya. 1 wali kota, 2 presiden, 3 adalah duta besar. Itu dalam satu nafas laporan. Kemudian hari ini orang banyak bertanya, ya, bagaimana itu? Bertanyanya mesti nggak ke saya, bertanya KPK. Lalu KPK minta data empirik, misalnya, ini tafsir saya dari pernyataan KPK, tafsir ya, tafsir kan berhak setiap orang menafsir. KPK seolah-olah minta mana bukti pembelian saham, transaksi transfernya, kan seolah begitu kan ya. Ada nggak, betul nggak data transfer uang, pencucian uang itu? Karena yang saya laporkan bukan hanya korupsi, dugaan korupsi, tapi juga adalah pencucian uang, kejahatan pencucian uang. Pertanyaannya, siapa yang punya otoritas untuk mengecek transfer seseorang? Saya nggak punya otoritas. Jadikan dulu saya komisioner, baru saya bisa punya otoritas ya. Atau PPATK, baru saya punya otoritas kembali. Tapi bahwa ada pergeseran pemilikan saham, itu terjadi, dan itu ada faktanya. Jadi kalau ada pergeseran saham dalam waktu yang singkat, itu ada faktanya. Nah KPK punya otoritas, PPATK punya otoritas, kan KPK bisa saja meminta kepada PPATK kan untuk melanjutkan itu. Pertanyaannya KPK enggak melakukan itu. Pertanyaan berikutnya, mengapa KPK nggak berani? Kan itu pertanyaan. KPK nggak berani karena undang-undang KPK sudah direvisi. Sudah direvisi. Yang membuat teman-teman mahasiswa demonstrasi 2019 dengan tagar reformasi di korupsi. Jadi mahasiswa itu hebat, itu benar. Energinya luar biasa. Dan sekarang terbukti bahwa apa yang dikhawatirkan mahasiswa tahun 2019 itu benar sekarang. Apa buktinya? Penyidik disingkirkan dari KPK banyak. Kemudian banyak kasus yang sangat sensitif tidak dituntas. Bahkan menghilang orangnya. Karena dalam struktur KPK tidak lagi menjadi lembaga penegak hukum yang independen. Sejak revisi Undang-Undang KPK 2019, KPK itu sudah menjadi bagian dari eksekutif. Jadi ini sudah rusak secara sistemik. Wilayah yudikatif sudah menjadi bagian dari eksekutif. Jadi mengapa banyak yang terjadi seperti sekarang? Salah satunya karena ada satu perubahan secara sistemik yang dilakukan oleh rezim untuk melemahkan KPK. Itu soal korupsi. Jadi secara kegelisahan saya muncul karena saya kecewa, saya sedih, dan sebagai dosen saya ngajar di kelas pandangan-pandangan sosiologi korupsi, mereka bilang, apaan Pak? Kita bicara soal idealisme anti korupsi, tapi di luar sana koruptor merajalela. Bahkan parahnya republik ini, negara Anda, negara kita, orang setelah korupsi boleh lagi menjadi calon legislatif. Ini negara apa? Teman-teman nggak marah? Saya wajib marah loh secara intelektual. Ini nggak punya etika republik ini. Nggak ada etikanya, nggak ada satu dasar logik etika tentang republik ini.
yang dibangun oleh Soekarno dan Hatta dan kawan-kawan, Sahri dan seterusnya. Hasyim Asy'ari nangis kalau melihat itu.